Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Monica. Di sini saya yang akan melakukan konseling kepada Ibu, tetapi Ibu tidak perlu khawatir karena kerahasiaan dan juga privasi Ibu dijamin aman. Dan saya harap Ibu dapat bekerja sama ya Ibu dalam melakukan konseling ini untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tepat, supaya nanti saya dapat menegakkan diagnosis Ibu juga dengan baik. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Oke baik, lalu kemudian saya akan mulai menanyakan dan mencatat data diri Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Sarah. Ibu Sarah umur berapa Ibu? 28 tahun dok. 28 tahun ya. Untuk alamatnya tinggal di mana Ibu? Citraland. Citraland. Untuk mohon maaf status perkawinannya apakah sudah menikah atau belum menikah? Belum dok. Belum menikah. Untuk pekerjaannya apa ya Ibu kalau boleh PSK tahu? dok. Oke baik Ibu, lalu kemudian Ibu ini datang dengan keluhan apa? Keputihan dok. Keputihan ya Ibu. Lalu kemudian untuk keputihannya ini apakah dirasakan terus menerus atau Iya dok, udah seminggu lalu. seminggu yang lalu ya Ibu? Untuk konsistensinya apakah lembek gitu, apakah cair, Kental, apakah dok. kental ya? Berbau tidak Ibu? Iya dok. Berbau. Apakah Ibu sudah melakukan atau menggunakan seperti obat keputihan betadine seperti itu? Oh udah dok. Sembuh apa enggak Ibu? Enggak dok. Enggak sembuh ya. Apakah ada demam Ibu selama Nggak ada. akhir-akhir ini? Enggak ada. Apakah ada diare juga? Enggak ada dok. Apakah ada penurunan berat badan? Enggak ada dok. Enggak ada juga. Lalu oke baik Ibu, lalu kemudian saya akan mulai mengidentifikasi beberapa faktor resiko yang mungkin dapat meningkatkan resiko dari keluhan Ibu. Iya. Oke baik, sebelumnya mohon maaf apakah Ibu menggunakan narkoba suntik Ibu? Enggak dok. Tidak ya. Lalu kemudian apakah Ibu memiliki riwayat transfusi darah? Enggak. Akhir-akhir ini enggak ada. Lalu kemudian sebelumnya mohon maaf kan Ibu tadi pekerjaannya sebagai PSK. Itu apakah Ibu menggunakan pengaman? Enggak dok. Enggak ya. Lalu kemudian untuk memastikan diagnosis saya akan melakukan tes terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Oke baik Ibu, untuk mengkonfirmasi diagnosis saya akan melakukan tes HIV ya Ibu. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu HIV. Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh Ibu. Jadi ketika virus ini menyerang manusia atau ketika seseorang terinfeksi virus HIV ini, maka sistem kekebalan tubuhnya itu akan menurun. Dan lama-kelamaan dapat menyebabkan infeksi oportunistik atau berbagai macam penyakit infeksi yang lain. Lalu kemudian untuk tes HIV sendiri ini dilakukan yaitu dengan cara rapid test pada umumnya, yaitu dengan mengambil darah dari ujung jari dan kemudian hasilnya dapat ditunggu selama kurang lebih 30 menit. Lalu kemudian untuk pengobatan HIV sendiri itu tidak bisa sembuh ya Ibu, tapi bisa dikontrol dengan rutin mengkonsumsi obat-obatan. Di mana obat-obatan ini dikonsumsi seumur hidup ya Ibu, tetapi Ibu tidak perlu khawatir karena nanti akan dijadwalkan check up untuk melihat apakah ada efek samping terhadap obat-obatan yang Ibu konsumsi tersebut. Lalu kemudian terdapat juga masa jendela atau window period di mana virusnya itu tidak terdeteksi tetapi belum tentu negatif ya Ibu. Jadi pada masa jendela atau window period ini seseorang juga bisa memiliki resiko positif gitu. Lalu untuk melakukan tes HIV ini apakah Ibu bersedia? Iya dok. Bersedia ya Ibu. Lalu kemudian ketika saya setelah mengambil tes rapid testnya nanti, silakan Ibu menunggu untuk hasilnya ya Ibu selama kurang lebih 30 menit. Seperti itu. Lalu kemudian Ibu juga harus mengambil hasil tesnya dan alasannya adalah untuk supaya Ibu tahu diagnosis Ibu sendiri. Seperti itu ya Ibu. Iya dok. Ya Pak. Baik Ibu, untuk tesnya ini sudah keluar ya Ibu hasilnya. Jadi, apakah Ibu siap untuk membuka hasilnya bersama saya? Iya dok. Oke baik. Di sini saya akan membukanya ya Ibu dan membacakan hasil tesnya. Untuk hasil tesnya negatif ya Ibu, alhamdulillah negatif. Tetapi arti negatif di sini seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ada masa jendela atau window period di mana ketika virusnya tuh terdeteksi negatif tapi belum tentu negatif Ibu. Jadi nanti saya akan menjadwalkan tes ulang untuk memastikan bahwa hasilnya ini benar-benar negatif. Seperti itu ya Ibu. Lalu kemudian apakah perasaan Ibu yang Ibu rasakan ketika tahu hasilnya negatif? Senang lah dok. Alhamdulillah. Oke baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal seperti
terkait perubahan perilaku yang beresiko supaya dapat menurunkan resiko terinfeksi virus HIV ya Ibu. Karena hasilnya tadi negatif, saya harap Ibu dapat mengubah perilaku atau mengubah gaya hidup supaya dapat menjaga kesehatan Ibu sendiri ya Ibu nanti ke depannya, yaitu dengan cara tidak berganti-ganti pasangan ketika berhubungan seks, lalu kemudian tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan atau menggunakan jarum suntik yang steril sekali pakai buang gitu ya Ibu. Lalu kemudian ketika berhubungan seks dengan pasangan diharapkan menggunakan pengaman atau kondom seperti itu ya Ibu untuk mengurangi penularan virus HIV dari orang lain ke Ibu seperti itu. Lalu kemudian saya akan menjadwalkan pengulangan tes setelah 3 bulan untuk menurunkan resiko mengalami hidup variat. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Enggak ada dok. Oke, baik. Lalu kemudian saya akan melakukan pencatatan dan juga pelaporan mengenai proses konseling HIV Ibu Sarah ya. Lalu kemudian saya akan mengisi form VCT. Lalu kemudian Ibu diperbolehkan untuk pulang. Semoga selalu sehat Ibu. Terima kasih. Dadah, sama-sama.